Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mr. John. Ya, di sini saya akan membahas materi tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila. Sebelum membahas materi ini, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah. Ya sudah, mari kita melanjutkan materi. Sejarah terbentuknya Pancasila dimulai dari Jepang memberi janji kepada bangsa Indonesia bahwa akan menyatakan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 sehingga terbentuknya BPUPKI untuk mewujudkan janjinya tersebut. Proses perumusan Pancasila diawali ketika sidang BPUPKI yang pertama yang diketuai oleh Dr. Hajiman Widyodiningrat yang membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada saat sidang tersebut ada 3 orang pembaca, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Yang pertama, Muhammad Yamin mengusulkan dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945, beliau merumuskan 5 dasar. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Proses historis Pancasila. Proses perumusan Pancasila diawali ketika sidang BPUPKI ke-1 yang diketuai oleh Bapak D. Hajiman Widyodiningrat yang membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk pada sidang tersebut. Bapak Muhammad Yamin dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945 beliau merumuskan 5 dasar. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945 Bapak Insinyur Soekarno berpidato dan menyebutkan dasar-dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Kemerdekaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan. Nama Pancasila diambil dari Sanskerta, terdiri 2 kata yakni Panca berarti 5 dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila sebagai ideologi politik sampai sekarang. Secara empiris di lapangan praktek kehidupan berpolitikan masih jauh dan kadang-kadang mungkin ada yang bertentangan dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam bidang politik kita harus mewujudkan perilaku antara lain: 1. Menghindari sikap berperilaku yang memaksakan pendapat dan keinginan sendiri. 2. Menyelenggarakan negara dan warga negara mewujudkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kebangsaan serta kerakyatan, keadilan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menghindari sikap menghalang-halangi hak setiap orang. 4. Meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai nilai terbaik dan sesuai dengan kita. Berikut ini adalah penjelasan sistem sosiologis Pancasila tentang pengertian dan pendapat para ahli. Secara etimologi, sosiologi berasal dari 2 kata, yaitu sosius dari bahasa Latin yang berarti teman dan juga logos bahasa Yunani yang berarti kata. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan perilaku antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Ilmuwan yang pertama kali mengemukakan ini adalah Auguste Comte, seorang filsuf dari Prancis yang dikenal dengan Bapak Sosiologi. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi Pancasila adalah terdiri lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. Sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila bermateria, formal, dan profesional. Berdasarkan data sejarah, setiap ada perpecahan atau pemberontakan, maka nilai-nilai Pancasila inilah yang menjadi solusi untuk menjadi seperti pemberontakan
kalian sudah mengerti kan pengertian dan pendapat para ahli? Ya, sekarang kita menuju ke sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi Pancasila. Sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian politis. Pengertian politis merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Yang kedua, politik. Politik merupakan suatu sistem pemerintahan yang mengatur segala struktural di dalamnya. Yang ketiga, arti penting politik. Arti penting politik merupakan seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Dan yang keempat, ada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi politik. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan merupakan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan merupakan pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan. Yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan merupakan kehadiran Indonesia dengan bangsanya bukan untuk bersengketa. Yang keempat, nilai permusyawaratan dan perwakilan merupakan nilai yang saling menghargai satu sama lain. Yang kelima, nilai keadilan sosial menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan. Sekian dari saya Mr. John, wakili kelompok 3 yang beranggota